Setitik tinta menjadi noda, sedikit salah menjadi dosa. Bulan Ramadan segera tiba, mari perbanyak ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'akum wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa, saudaraku seiman di mana saja berada, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah bagi kaum muslimin. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, ampunan tanpa batas yang diberikan Allah, dijanjikan Allah bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, di mana di dalam bulan Ramadan itu Allah menyuruh kita kaum muslimin untuk memburu keberkahan, baik itu dalam qiyamul lail, sedekah, ataupun juga dalam sahur. Bulan Ramadan juga dikatakan sebagai bulan maghfirah. Allah memberikan ampunan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, saudaraku seiman di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan akan segera tiba, sudah sampai di depan mata kita. Tapi ada satu ujian yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin di saat bulan Ramadan hampir tiba kepada kita. Allah berikan ujian sebagai tanda sayangnya kepada kita. Maka ketika kita diberikan Allah ujian, hendaklah kita bersyukur dan juga mengintrospeksi diri, mengkaji diri kita. Barangkali ujian wabah virus corona yang telah datang di tengah-tengah kaum muslimin merupakan ujian kepada kita untuk kita melihat ke belakang. Apakah mungkin banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah sehingga Allah murka dan Allah menurunkan azabnya berupa wabah penyakit virus corona? Kaum muslimin, saudaraku di mana saja berada, Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Sur bertemu dengan Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, la takhaf wa la tahzan, innallah ma'ana. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jangan engkau takut dan jangan khawatir, jangan pula engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Oleh karena itu, saudaraku seiman di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang beriman, apapun yang datang dalam kehidupannya, dia tidak pernah berlemah hati, dia tidak pernah khawatir dan takut. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah menjelaskan di dalam surah ketiga Al-Imran ayat 139, hai orang-orang yang beriman, kalian tidak sama dengan orang yang tidak beriman. Jangan kalian bersedih hati dan jangan kalian berlemah-lemahan. Oleh sebab itu, saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan pelatihan keimanan kita. Semakin kita menjalani Ramadan ini begitu banyak ujian dan tantangan, maka semakin kuat iman kita. Dan Allah memberikan keutamaan di bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar, di mana di dalam bulan Ramadan Allah memberikan 3 keutamaan yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Apa saja keutamaan itu? Mari sama-sama kita simak. Yang pertama, keutamaan yang Allah janjikan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah dan Nabi-Nya menjanjikan ampunan tanpa batas. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, lalu dia melaksanakan puasa Ramadan seraya bermuhasabah diri, menintrospeksi diri, mengkaji dirinya, mengingat, mengenang masa lalunya yang penuh dengan maksiat dan dosa, maka kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, saudaraku seiman, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan apa saja di bulan Ramadan yang Allah janjikan? Yang kedua adalah adanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Allah Subhanahu wa taala menjamin memberikan ampunan tanpa batas bagi orang yang berpuasa karena keimanan kepada Allah. Allah berikan ampunan 83 tahun atau sama dengan 1000 bulan. Oleh karena itu, saudaraku seiman dimuliakan Allah di mana saja berada, mari momentum Ramadan ini jadikan Ramadan yang terakhir. Jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan begitu saja. Hadirin pemirsa saudaraku seiman di mana saja berada, keutamaan di bulan Ramadan yang ketiga adalah Allah panggil kita dengan panggilan kemuliaan, panggilan keagungan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman, kemarilah akan kuberikan ampunan. Oleh karena itu, saudaraku seiman di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tinggal menghitung hari, kurang lebih 2 minggu lagi. Maka persiapkan bekal kita untuk bertemu dengan tamu yang agung. Kalaulah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir, maka persiapkanlah bekal fisik kita, persiapkanlah kuatul iman kita, kuatkan iman kita untuk menghadapi Ramadan yang kita tidak pernah tahu kita sampai di mana dan akan seperti apa. Oleh karena itu, saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang imam yang bernama At-Tirmizi, banyak menghafal hadis, menulis hadis, puasanya banyak, pahalanya Masya Allah tidak terhitung. Tapi ketika di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, masih menangis merintih karena takut bertemu dengan Allah, kurang bekal amal ibadahnya. Ada orang yang bukan imam besar, bukan ahli hadis, bukan ahli puasa, bukan ahli zakat, tapi merasa aman dengan hidupnya. Untuk berapa Ramadan lagi ketika Anda diberikan Allah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk hidup? Untuk berapa Ramadan lagi agar Anda bisa bermuhasabah dan bertaubat kepada Allah? Mudah-mudahan saudaraku seiman di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir sehingga kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.